Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada seluruh para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, bil khusus Fadilatul Habib Al-Habib Fahmi Al-Idrus, yang telah sama-sama kita dengar untayan hikmah, ilmu yang luar biasa. Al-Faqir di sini hadir untuk menimba ilmu, tapi apa yang dikatakan oleh guru adalah satu perintah. Semua yang Al-Faqir lakukan adalah satu imtithalul amr, karena suatu perintah. Al-Faqir beranikan diri untuk berbicara di halayak seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini oleh guru-guru kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Semua hajat kita dikabul oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan bertambahnya cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada orang tua kita semua, guru kita Fadilatul Haj Al-Haj Abdul Basit, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah wasilahnya beliau kita duduk di dalam tempat ini, mengalir pahala dan keberkahan untuk beliau beserta keluarga. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kami dihancurkan olehmu ya Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bulan maulidnya udah lewat, udah jauh, tapi sampai sekarang masih perayaan maulid.
Untuk wilayah Jawa Barat, Bogor paling terkenal kalau bulan Maulid. Mau bulan Maulidnya kemana, bulan kemana tetap acara Maulid. Mau acara sunatan baca, pernikahan baca, milad baca, milad majlis baca, orang tuanya khaul baca. Semua acara insya Allah Anda pernah hadir. Cuman satu Pak Haji yang belum pernah ngundang Anda. Saat perceraian belum pernah baca maulid. Tapi alhamdulillah datang ke sini senang nggak? Senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Balon. Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ingat satu hadis Nabi SAW. Barang siapa umatku yang berkumpul di dalam satu majlis, di mana majlis tersebut disebutkan nama Allah dan disebutkan namaku, maka orang tersebut keluar dari tempat yang mulia tersebut, dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kita bawa datang dosa ke sini, pulang bersih. Ntar kesandung di depan bikin dosa lagi. Tapi mudah-mudahan berkah dari majlis ini, pulang kita nggak bawa dosa, melainkan bawa pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi kita sama-sama mendengar untaian ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Idrus. Beliau menyampaikan tentang masjid, tentang para pemuda, tentang kecintaan kepada Nabi, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini semua tema udah dibawa sama beliau. Jadi anak kebagian baca doa terakhir, boleh? Boleh? Boleh nggak? Emang nggak pada lapar emang? Kelihatan muka pada pucat itu. Ini dilanjut ini. Sampai jam berapa kita nih? Jam 4. Setuju? Anda mah enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengutip dari satu rawi yang dikarang oleh bukan darah daging Nabi, tapi memiliki cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinamai Maulid Ad-Diba, yang mengarang Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Beliau bukan zuriyah Nabi, beliau tidak ada darah dagingnya di dalam dirinya, darah Nabi, melainkan beliau mempunyai cinta yang luar biasa. Insya Allah Haji Basit beserta keluarga ikut dari apa yang dikatakan oleh saat ini ilmunya, mudah-mudahan bisa mengikuti Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Insya Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam salah satu fasal, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Syekh Abdurrahman Ad-Diba menegur, menyatakan, memberikan satu peringatan kepada setiap mereka yang mengaku cinta dengan Rasulullah, maka perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman, bukan dengan akal. Jadi kalau ada yang mengatakan mau ngapain bikin Maulid, buang-buang duit untuk pakai akal, paham? Buat apa ngadain Maulid bikin pakai tenda ada balonnya, namanya pakai akal. Ada orang bikin maulid hadroh, bikin berisik, itu pakai akal. Tapi Nabi SAW kelahirannya wajib diyakini dengan Nabi SAW tidak pernah meminta untuk kita merayakan maulid seperti ini. Kalau kita punya anak, anak kita ngerengek, abi, aba, bikin maulid dong, kan begitu. Tapi Nabi nggak begitu. Kita sebagai umat yang ngambil banyak manfaat dari Nabi, ini cara ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jelas Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan, beritahu kepada seluruh umatmu, kepada hambaku, kata Allah, dengan bergembira.
atas rahmat yang telah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Bib sama acara Maulid? Kita sepakat semua para pentafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan, menebar kasih sayang untuk seluruh alam. Bahwa sepakat rahmat Allah, kasih sayang Allah ada pada diri Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kebakaran jenggot. Bib, siapa bilang rahmatnya Allah itu Nabi Muhammad? Tadi kita dengar. Ini hari Allah selamatin kita. Kemarin malam tahun baru banyak yang maksiat nggak tuh? Banyak apa enggak? Allah selamatin mereka. Yang zina banyak nggak? Allah selamatin mereka. Yang minum khamar banyak apa enggak? Allah selamatin mereka. Kenapa? Alhamdulillah rahmat Allah diberikan kepada Nabi. Alhamdulillah at-tawun mengadakan maulid akbar. Alhamdulillah puncak aman. Betul? Jalur puncak aman. Kuningan gempa. Kuningan kemarin gempa 4,3 skala Richter. Itu cuma 40 detik tapi bisa ngancurin rumah. Kita nggak kebayang kalau nih zaman model kayak zaman Nabi Lut, model zaman Nabi Allah Nuh, model zaman Nabi Allah Musa, habis kita balikin oleh Allah karena murkanya Allah melihat seluruh hambanya banyak yang berbuat durhaka di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Tapi inilah rahmat Allah. Setiap gang ngadain maulid, setiap tempat ngadain maulid. Sekarang saya mau tanya, saat apa yang kita lakukan hari ini, kita hadir ke tempat ini dengan akal apa membawa hatinya untuk duduk di tempat ini? Bawa hati apa dengan akal? Hati atau dengan akal? Kalau ada yang bilang ini semua mubazir, buang-buang duit, terima apa enggak? Terima apa enggak? Kalau ada yang bilang begitu, saya punya jawabannya. Mau dijawab pakai dalil atau mau dijawab pakai emosi? Hah? Masa orang Bogor pakai dalil? Ada yang ngomong begitu, saya logat Jakarta, nggak apa-apa ya. Duit gua. Yang capek, yang pegel, yang pantatnya demek, yang lapar, yang kenyang, ngapa lu yang repot? Gas kumaha aing bae. Betul nggak? Ya sedikit-sedikit paham lah. Masa ya dari 2017 sampai gini hari di Kuningan nggak bisa bahasa Sunda. Tapi mudah-mudahan orang sini kali ada yang nyangkut. Paham nggak? Kayaknya yang laki jarang banget yang ngaminin. Perempuan aminnya cuma dalam hati. Semua dikumpulkan ini satu karena cinta. Kalau bukan karena cinta kita nggak bakal kumpul di tempat ini. Saya jauh-jauh dari Kuningan datang ke sini karena apa? Hub, cinta. Kalau bukan karena cinta kita nggak akan kumpul. Kalau katanya orang ini masuknya daerah mana? Kampung Jawa. Kata orang kampung Jawa mah love is blind. Ngerti nggak lu? Sarua aing juga. Yang namanya cinta itu kadang membuat kita jadi buta. Yang jauh jadi dekat. Yang pesek jadi fitnah. Yang gemuk dibilang urus, matanya buta kali. Tahu orang gembrot? Gembrot tahu? Duduk susah, bangun susah. Paham ya? Kalau kata cinta apa?
semok. Gila nggak? Gila nggak? Itu namanya ngerubah semuanya jadi indah. Contoh, AA tinggal di kampung Jawa, dapat istri orang Cisarua. Deket apa jauh? Yang ngomong deket jawabnya pakai cinta. Yang bilang jauh teboga duit. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Contoh, AA ditelepon sama Neng. Kumaha damang, alhamdulillah saya. Bumi abdi hoyong abi umi. Oh, mau apa? Satu dong, titip martabak. Karena cinta apa? Mau duit nggak punya, usaha colek tetangga, punya duit berapa? Pinjam apa pinjam? Saat ditelepon Neng bilang di rumah nggak ada orang. Kira-kira jalan apa enggak? Jalan apa enggak? Kalau dibilang rumah Neng ada orang, jalan apa enggak? Ogah, mau ngapain? Orang rumah ada orangnya. Bapaknya galak, emaknya cerewet. Kira-kira jalan apa enggak? Yang jawab enggak punya otak. Karena nggak pakai pakainya hawa nafsu. Tuh, PA. Neng telepon bilang, di rumah nggak ada orang, mana hujan. Iis hoyong martabak atuh, siap, gas. Punya duit 25.000, jalan sampai pasar depan, ketemu tukang martabak yang dilihat menunya. Telur 2 18.000, telur 4 23.000. Yang dibeli yang mana? 4 apa 2? Berarti di sini orangnya karim, rahim. Kalau ada yang bilang 2, koret lu. Beli martabak yang telurnya 4, duit dikasih, pulang sisa 2. Duit lu pada inget banget, gue bingung. Dari tadi yang tadi kalau diulang nih, sisa duit di kantong berapa? Martabak jadi panas-panas, motor diselah, bensin bea. Sisa duit 2, bensin berapa harganya? Berapa? Mahal tuh. Besok pakai air pipis. Tinggal nggak tuh motor? Tinggal. Jalan kaki juga saya jalanin, Habib, demi cinta. Begitu sampai pasar Cisarua, hujan gede, geledek luar biasa, angin kenceng, puting beliung. Tetap jalan apa minggir? Jalan apa minggir? Tolol, minggir dulu. Puting beliung lu, main-main lu. Begitu ketiup nyebrang, tau-tau di Kuningan. Ketemu ada pohon pisang, bedel pohon pisang, tahu punya siapa? Jadi payung. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Betul nggak? Soalnya ini anak muda, Pak Haji. Kalau saya ngomong ilmu, ngebul otaknya. Saya ngelihat ini banyak-banyak Jonas, jomblo-jomblo ngenes. Sampai depan rumah si Eneng, deg-degan.
mengharap pujaan hati membukakan pintu. Assalamualaikum. Gue kan yang begitu buka pintu, bapak moyangnya yang keluar, kumis mablang, badan gede, keluar pakai kaos singlet, sebelah kiri tatonya piring, sebelah kanan sendok sama garpu. Semalam yang di belakang selamat menikmati. Itu badan apa rumah makan? Kira-kira martabak dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Kecewa enggak? Kecewa enggak? Yakin enggak? Elah, gue tahu otak lo. Begitu dikasih ke bapak, nih pak, titipan neng tadi hoyong martabak. Sariawan bapaknya. Enggak pakai ditawarin, mau teh, mau kopi, minum atau enggak, banting pintu. Kesel ada, kecewa enggak boleh. Kenapa? Calon angkat telepon si Neng. Neng, engkau dustakan cintaku kepadamu. Ayah naon katanya tadi nggak ada bapak nggak ada ibu. Tadi orang tua saya kondangan di belakang rumah. Karena cinta nggak sempet tanya emang orang tua kemana, nggak ditanya, main gas aja, nggak taunya kondangan belakang rumah. Dekat tapi jauh lah, kepleset nyampe. Yang namanya cinta apapun jadinya, hasilnya semua dia akan diberikan, semua akan diserahkan, semua akan dikorbani demi mendapatkan cinta. Tujuannya insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini buat anak muda tuh. Bu Sare, sayang sama bapak bu. Dua orang yang ngomong. Bu, cinta tuh sama aku. Bu, cinta sama bapak, cinta? Yakin? Bapak cinta sama ibu? Ente. Suami gelo. Yang namanya cintanya manusia pasti ada batasan, betul? Sampai mana? Ada uang, adek sayang. Nggak ada uang, adek. Itu namanya ciri-ciri perempuan PA. Saya ngomong ke sini dulu ya. Saya belum ngebahas Nabi, belum. Ini baru gigi 1 ini. Mesti dibikin seger dulu. Kalau dikasih langsung bubar lu. Bapak tadi bilang cinta nggak sama ibu? Tuh. Laki siapa nih? Mana bininya? Biarin lo. Biasanya orang ngundang saya rumah tangga bukan makin utuh makin retak. Bu, ibu tadi kan bilang cinta. Bib, saya cinta sama bapak. Demi Allah Bib, jangankan nyawa, semua harta benda saya berikan. Yang penting ayang bisa usaha, nggak kayak lu pengangguran. Cincin dilepas, gelang dilepas, sertifikat rumah dikasih, sertifikat tanah dikasih, buat usaha jantung hati. Tapi saat seorang suami mau nemenin di liang lahat, mau bu? Enggak, cintamu palsu. Pak, ibu mati. Lo kok amin lo? Pegal amat itu romannya. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Oh, gak mendingan cari yang seger and kenyal-kenyal.
Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat, tidak terkecuali cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, cintanya Nabi bukan hanya di dunia, tapi sampai yaumil qiyamah kita semua ditunggu oleh Nabi di depan gerbang pintu surganya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, tidak akan sempurna keimanan seseorang jika aku tidak ada di dalam hatinya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan satu jaminan untuk setiap umat, jika seseorang di dalam hatinya terdapat Nabi Muhammad, maka akan selamat dunia, selamat akhirat, insya. Contoh, ada kulit sapi, bisa jadi beduk nggak? Kulit sapi bisa jadiin sendal nggak? Bisa jadi dompet. Setiap apa yang digunakan fungsinya berbeda, betul? Betul? Lihat jadi beduk, tuh kulit diapain? Diapain? Digebuk. Betul nggak? Orang beli sendal mau harga 13 miliar, mau 15 miliar, taruhnya di mana? Di mana? Tempat najis bukan? Hina atau enggak? Taruhnya di bawah dompet. Kulit sapi dijadiin dompet, taruhnya di mana? Di mana? Di mana nih? Bujur. Betul tak? Yang perempuan punya dompet, taruhnya di mana? Sini. Betul? Hina nggak? Tempatnya pantas, sesuai dengan fungsinya, pantas-pantas aja. Ada kulit sapi jadi sampul Al-Quran, mulia apa enggak? Jadi sampul Quran, bisa dicium, ditaruh di atas kepala, kalau jalan dipeluk. Setiap sesuatu yang tertempel dengan sesuatu yang mulia, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Lihat Nabi Muhammad SAW. Saat Isra wal Mi'raj, Nabi SAW sampai ke dalam tempat di mana Allah menunggu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mau masuk, nggak bisa. Satu langkah lagi hancur jasadku ya Rasulullah. Ya Jibril, aku ditemanimu dari mulai bumi sampai ke depan Baitul Ma'mur. Engkau tinggal aku sendiri. Apa yang aku akan alami saat aku berjumpa dengan Allah? Apa jawaban malaikat Jibril ya Rasul? Tapi jubah, imamah, sorbat semua tidak terbakar. Kulit sapi, kulit berjumpa dengan kulit Nabi, berjumpa dengan Allah tidak terbakar. Makanya ada di peci itu trompah Nabi. Ada nggak? Itu sendal Nabi berjumpa dengan Allah, kita taruh di atas kepala. Sandal yang paling mulia, sandal Nabi Muhammad SAW. Bisa kebayang kalau sandal Nabi tertempel dengan kulit Nabi, selamat dunia, selamat akhirat, sampai berjumpa dengan Allah. Bagaimana umat Nabi yang tertempel di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahi haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Cara seperti inilah kita membuat bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kita kalau masalah amalan, sholat, alah khusyuk kagak, berasa paling benar, amalan paling baik, dan amalan itu pasti akan diterima illa sholawat. Kecuali sholawat pasti akan diterima. Mau rebahan, mau sambil lari, mau sambil naik motor, mau sambil bercanda, semua amalan sholawat pasti akan diterima oleh Allah. Karena apa? Sholawat ini adalah tidak dilakukan oleh Allah sebagai penghijab. Contoh, kita kalau doa, ya Allah minta panjang umur. Betul? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, masuk liang lahat sendiri, mau? Mintanya jangan tanggung-tanggung, minta ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ini minta doa yang paling benar. Ada lagi orang minta doa, ya Allah lobakan rezeki aing. Mau rezeki loba, mau rezeki banyak, mau.
Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang ke rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget kagak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah juga halal. Amin. Lu giliran rezeki berkah halal, aminnya dikit. Giliran rezeki banyak, amin. Saya masalah rezeki ada satu cerita. Saya awal-awal punya TikTok. Lu follow gue nggak? Oi, lu pada follow gue belum? Daripada lu ngelihat perempuan yang joget-joget PA lu, mendingan liatin gua. Ya segar-segar gimana gitu. Gue banyak itu perempuan-perempuan yang ngefollow. Saya bingung, perempuan, kamu nggak kecewa? Aku ini udah laku loh. Saya lagi di TikTok, ada yang naik ke VT saya. Assalamualaikum Habib. Saat di live saya, dia bilang, Habib, saya hamba Allah yang banyak dosa. Alhamdulillah sadar. Aya naon? Bib, saya hobinya main judi slot. Yang ketawa dia juga main tuh. Saya hobi main judi slot, Bib. Halal apa haram? Haram PA. Mau lo judi bener, mau judi online, mau judinya cuman karena iklan. Lihat kemarin Piala Dunia, la ilaha illallah, yang main judi hatta iklan jadi judi. Ayo, abis ini iklan apa? 5.000. La haula wala quwata illa billah. Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar nggak? Bukan orang sini, bukan orang kampung Jawa, orang sono. Saya tanya, lu aslinya mana? Kampung Jawa. Haram, nggak boleh judi slot, judi online nggak boleh. Bib, udah terlanjur. Saya ngasih nafkah keluarga saya dari situ. Haram, nggak boleh. Terus mau diapain? Terserah lu. Bib, kalau profil judi slotnya pakai foto ulama, boleh kagak? Orang gila. Jangan dong, ntar jadi fitnah, disangkanya tuh ulama main judi. Dia capture, kirimin ke IG saya foto gua. Allahu Akbar. Ini maksudnya apa pakai foto saya? Dia bilang, kali Bib jadi berkah. Lah, judi berkah. Anak muda, anak muda, anak muda, pakai otak tolol. Gak ada judi halal pakai foto ulama berkah. Satu lagi saya punya cerita. Saya waktu ceramah di daerah Kebonjeruk kota. Begitu saya pulang ceramah, dijegat. Lu tahu sendiri dong daerah sono perempuannya bu elah bohai. Saya tiduran di mobil, saya lagi tiduran, tiba-tiba driver saya berhenti. Kenapa berhenti? Tuh Bib, dijegat. Saya kaget. Gak ada polisi lah, 1:30 mau ngapain polisi jegat mobil saya? Begitu saya nengok, la ilaha illallah, buru-buru gue naikin ini biar agak tegesan gitu. Saya lepas peci, saya taruh. Ini di akhir zaman, ini bener-bener. Saya buka kaca setengah, saya bilang, ada apa Neng? A. Saya temenin A. 300.000 aja belum ada. Lu sabar dulu dong. 300 A belum dapat pelanggan. Neng, saya buka gedean, saya pakai jubah, pakai gamis, tapi nggak pakai peci. Saya ambil peci. Lu nggak ngelihat gue? Saya bilang. Dia bilang, oh, AA Ustadz, ya udah ambil berkahnya aja dah. Gue nggak kebayang orang kampung Jawa ditawarin begitu. Gas, aing hoyong. La haula wala quwata illa billah. Di akhir zaman, anak muda, kalianlah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian yang ditunggu. Lihat Nuaiman,
Nuaiman bukan orang yang ibadah. Nuaiman orang yang cuma bisa menghibur Nabi. Kalian kenal para alim ulama, hibur hati mereka, kasih setiap bulan 10 juta. Amin. Lu buat guru aja lu. Gak boleh gitu. Haji Basit kasih 100 jutaan. Amin, lu kagak ikhlas. Senengin guru-guru, senengin. Lihat Nuaiman luar biasa, cuman bikin senyum Nabi, dikangenin sama Nabi. Sampai lagi sakit Rasulullah mau ngajar, ditarik. Nuaiman mana? Gak ada ya Rasulullah, sakit, panggil. Kalau gak ada saya nggak mau ngajar. Dipanggil Nuaiman seret-seret, ayo cepetan datang. Kata Nuaiman apa? Ya Allah, bilangin ngapa sih sakit? Lagi Rasulullah ada aja dah. Orang lagi sakit tetap suruh datang. Cepetan, kalau nggak datang Rasulullah nggak mau ngajar. Jalan. Begitu sampai Rasulullah keluar, lihat. Nuaiman. Nuaiman ada duduk di belakang pelepah pohon, jarinya doang yang begini. Rasulullah senyum sampai gigi rahangnya terbuka. Cuman ngeliat lunjuk Nuaiman, senang hati Nabi. Coba gimana kita kalau bikin senang guru? Apa kata Nabi? Orang yang duduk dengan para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, duduk sama seperti dia duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Belajar untuk menyenangkan hati orang lain. Amalan kita udah nggak ada dah. Ibadah kita, sholat kita nggak tahu khusyuk apa kagak. Di sini ada yang sholat khusyuk, tunjuk tangan. Ayo, cicing wae lu. Tunjuk tangan. Ada yang sholat khusyuk? Pernah sholat khusyuk? Untuk habis. Yang namanya orang salah satu sholatnya diterima dengan kehusyuk. Selama ini sholat kita diterima apa enggak berarti nih? Hah? Apa? Insya Allah. Mana Allah izinin? Wudhu kita enggak benar. Alhamdulillah kita punya majlis taklim. Cari guru, makanya cari guru. Jangan jauh dari para alim ulama. Jangan jauh dari para fuqaha. Kenapa? Ini akan menjadi bencana besar buat kita. Coba kita lihat apa kata Nabi akan datang di akhir zaman, datangnya pada umatku, kata Nabi SAW. Ya Allah, orang jauh dari para alim ulama. Yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari negerinya. Na'udzubillahi min. Sekarang udah apa belum? Udah belum? Udah dicabut belum keberkahan dari negeri kita? Belum. Tidur kali lu ah. Gue beli Dex aja udah 18.000 lebih. Minyak tanah ada sekarang? Ada nggak? Oh, minyak goreng mahal nggak? Padahal kita minyak goreng terbesar, kelapa sawit terbesar di Indonesia. Di Indonesia nih kelapa sawit terbesar, bisa nggak dapat minyak? Yang ketiga, cabai mahal nggak? Cabai mahal nggak? Dia ngomong, kalau nggak mau mahal tanam aja sendiri depan rumah. Tolol. Ada lagi nih, saya mau tanya nih, berangkat haji berapa tahun? Hah? 10. Lu daftar tahun berapa itu 10 tahun? 15 tahun. 15. Kalau umur panjang, kalau pendek payah lu. Gila nggak? Gila. Sedikit demi sedikit Allah cabut keberkahan dari negeri kita. Yang kedua, orang yang jauh dari para alim ulama. Masjid banyak nih masjid berkah. Kita jauh dari alim ulama. Tiap majlis taklim banyak gak di sini? Majlis banyak gak? Tapi kita nggak mau hadir ke dalam majlisnya. Nah, ini hati-hati nih. Yang kedua, Allah titip pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min. Ini perlu dibahas nggak? Perlu dibahas nggak? Lo emang demen gue ditewak. Gue ditangkap udah 7 kali, lo suruh gue ditangkap lagi. Ada satu makalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu.
Imam Syafi'i mengutip dari salah satu kitab ini luar biasa. Jauh lebih mulia seekor anjing dibanding seorang pemimpin. Ini judulnya nih, dengerin dulu. Main tewak-tewak aja lu. Ada seekor anjing. Tahu? Tahu anjing? Anjing. Tahu nggak lu? Anjing. Tahu apa? Kalau kemari tinggalnya di pasar, gak punya majikan, lapar, kurus. Jangan lu bandingin sama gua. Kulitnya rusak. Ada anak kecil keluar dari rumah bawa duit beli roti. Ini anak ngeliat nih anjing, kesian. Rotinya dibuang, dikasih. Dimakan nggak? Dimakan nggak? Namanya juga anjing lapar. Hari keduanya ini anak datang lagi ke pasar. Kira-kira nih anjing nengok nggak ngeliat nih anak? Nengok. Yang kemarin ngasih gue roti nih. Betul? Dia ambil roti, dikasih lagi. Dimakan nggak? Hari ketiga datang lagi tuh anak. Begitu dia datang, ini anjing nyamperin apa enggak? Nyamperin. Kenapa? Orang yang kemarin 2 hari ngasih gue makan, ini anak ambil dikasih lagi. Anjing tahu siapa pemberi rezekinya. Anjing tahu siapa tuannya. Jauh beda jika ada seorang pemimpin yang tidak tahu siapa pemberi rezekinya, siapa Tuhannya, siapa pemberi kenikmatan. Dia lupa. Wallahi jauh lebih mulia seekor anjing daripada seorang. Paham sampai sini? Pemimpin ini banyak. Lu jangan kesono dulu. Ini gara-gara begini nih gue ceramah begini gue ditewak ini. Bapak di rumah tangga pemimpin bukan? Bapak RT pemimpin bukan? Bapak RW, Pak Lurah, janda, pemimpin PA. Lah dia kan ngidupin anaknya. Haji Basit. Saya waktu. Pemimpin ini banyak. Jangan suka langsung, Habib lagi ngomongin sini. Sudan aja lu. Ini kan ilmu. Pemimpin itu buat semuanya. Lu juga pemuda, pemudi, seorang pemimpin enggak? Pemimpin buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Ngebawain setiap anak-anak muda yang dapat mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh seorang pemimpin. Olol. Gue gedek tiap ceramah begini, ditangkap lagi. Habib sudah menghina pemimpin. Pemimpin siapa yang gue maksud? Lu nya aja, lu geeran. Terusin gak nih? Sampai mana tadi tuh? Tuh kan lu suka ngungkit, lu demen-demenan. Ntar gue beneran nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, cinta sama Rasulullah? Cinta sama Nabi? Sholat subuh tadi jam berapa? Ngomong. Jam berapa? Subuhnya benar. Sholatnya jam berapa? Jam 7 tunjuk tangan. Dan jam 7 tunjuk tangan. Itu sholat subuh, sholat duha. Ayo dong, kita ngaku cinta sama Nabi. Kita tahu diri, kita umat Nabi. Tapi kita nggak pernah buat nyenengin Nabi. Hidup kita ini udah banyak memanfaatin Nabi. Terlalu ngambil manfaat buat Nabi, tapi Nabi nggak ada dapat manfaat dari kita. Nabi nggak tahu dapat apa dari kita. Lihat para alim ulama kita, mereka akan bangga saat mereka berjumpa dengan Allah, dengan amaliyah mereka, dengan karungan pahala di hadapan Allah. Diperiksa oleh Nabi dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya. Mereka dengan bangga akan membawa pikulan amaliyah pahala di hadapan Allah. Diperiksa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita, dan Nabi mengatakan ini adalah umatku, kata Nabi. Bagaimana dengan kita?
Kita jangan bikin pahala, bikin dosa aja kita bangga. Bikin dosa kita bangga. Kayak kemarin deh contoh malam tahun baru, kembang api di mana-mana, jedar jedor, trompet, prat. Gua khawatir kita lagi niup trompet, malaikat Israfil kaget. Oh, udah masanya, paeh lu. Jangan ya. Tuh lihat, mereka kita dengan bangga ngikut-ngikutin mereka, nggak usah diikutin, nggak usah. Lagi orang kampung Jawa, lu kagak pantas-pantas banget mabok gitu, aduh kagak. Kalau orang bule mabok mah wajar, daerahnya minus, orang-orang Eropa tuh daerahnya minus, minumannya minuman mahal. Lu udah di kampung Jawa, panas, matahari bentet, lu minum, ya mabok. Oi, sono Jack D, Jack Daniel, Black Label, Smirnoff, Martel, mahal-mahal minuman Rocky 300.000. Lu mabok mana patungan 8 orang, 2 huruf lagi, minumannya 2 huruf AO 38.000, yang minum 8 orang, dia yang minum semuanya mabok, setenggak mabok. Lagi mana orang matahari bentet diminum, udah anak muda maka gak ada pantas-pantasnya. Orang bule makanannya burger, pizza, spaghetti, nak lu ya Allah. Orang bule begitu mabok muntah, kelihat panjang, la ilaha illallah, enak dilihatnya, habis makan spaghetti. Orang kampung Jawa begitu, keluar panjang-panjang bihun. Orang bule begitu keluar lagi muntah, kenyal-kenyal, habis makan burger. Keren, muntah keluarnya burger. Lu kenyal-kenyal jengkol. Orang bule makan keluar, muntah lengket. Habis makan keju, pizza. Habis makan pizza nih, lengket-lengket keju. Lu lengket kerupuk. Udah gak pantas. Jangan ikut-ikutin mereka. Ingat, kitalah yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bangun hati kita, buka hati kita. Gak malu kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi menangis pagi, siang, malam. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, ada satu waktu giliran Siti Aisyah di rumah Siti Aisyah, Rasulullah tidur, baru menaruh badan, Siti Aisyah ikut Nabi, baru tidur, Nabi udah nggak ada, melek mata Nabi udah nggak ada, dicari Nabi Muhammad SAW ke rumah istri-istri yang lain, ternyata Nabi ada di dalam masjid, ditungguin nama Siti Aisyah sampai datang waktunya sebentar lagi subuh, Nabi baru berhenti sholat. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasadmu ya Rasulullah. Cukup, pejamkan matamu sejenak, letakkan badanmu, tidur, istirahat sejenak ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, bagaimana jika aku tertidur? Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap hari, setiap malam aku menggelar sorbanku, aku sujud di hadapan Allah, tidak kurang 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa. Apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Aku khawatir ya Aisyah, jika di akhir zaman umatku yang kembali kepada Allah, mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang salat taubat. La ilaha illallah. Ayuhal hadirun, tubna ilallah. Taubat kita kepada Allah, minta maaf kita kepada Allah, sudah membuat susah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang baik apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isma, saat sakratul maut yang dipanggil adalah umat, yang diingatkan dirikan salat. Saat Siti Fatimah mendengar hal tersebut, menangis Siti Fatimah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, apa yang membuatmu yang menangis ya wahai Fatimah? Siti Fatimah gak bisa ngomong. Dekatkan telingamu wahai Fatimah. Setelah aku kembali kepada Allah,
maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin tambah menangis Siti Fatimah. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya, iya wahai ayahku, ini adalah kabar gembira. Aku akan kembali kepada Allah, tapi aku tidak tahu bagaimana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, jumpai aku di saat penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah, meminta syafaat ke hadapan Allah agar umatku dosanya jauh lebih ringan dibanding pahalanya, pahala jauh lebih berat dibanding dosanya, agar mereka masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, penimbangan kami telah melintasi, di mana kami harus melihat denganmu? Aku duduk denganmu, aku melihat denganmu, di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di sirat ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Rasulullah, sirat kami telah lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surganya Allah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang sesak, surga yang penuh, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi SAW yang setiap waktunya yang difikir hanya umat Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah, minta maaf kita kepada Allah dari segala bentuk dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Mudah-mudahan di malam ini semua taubat kita diterima oleh Allah. Mari sama-sama kita tundukkan hati, pejamkan mata, buang keangkuhan dengan menyebut nama Allah, dengan memuliakan nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang dikembalikan sebagaimana hamba yang disucikan oleh Allah, agar kami dapat selalu buat ibadah dan membuat ambil pahala yang besar di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, kami datang ke tempat ini dengan banyaknya pikulan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau maha mendengar? Bukankah Kau maha melihat ya Allah? Dengarkan panggilan kami ini ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam kehidupan kami. Wahai Rabbi, tidakkah Kau melihat kami sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, mengemis, memohon, meminta, menghamba di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon ampun selain kepada-Mu? Bukankah Engkau Maha Pengasih,
Maha Penyayang ya Allah, dengarkan panggilan kami ya Rabb. Curahkan kasih sayang-Mu ke dalam hati ini, sehingga kami mudah mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, terima taubat kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar, dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, jadikanlah air mata yang keluar di malam ini sebagai saksi kelak di yaumil qiyamah, bukti taubat kami di hadapan-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita bagi kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil sampai detik ini. Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Kabulkan segala hajat kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah dan ibunda kami, kami tidak pernah menghargai jerih payah ayah anda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ayah anda kami. Begitu pula kepada ibunda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai pengorbanan daripada ibunda kami. Saat kami dilahirkan ke dunia ini, antara hidup dan mati diperjuangkan untuk ibunda kami dan untuk kami. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan emas permata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang berdekatan dengan-Mu, karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah.
Izinkan kami membawa kedua orang tua kami, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada. Kami di saat ini sedang menengadahkan tangan, memohon, bermunajat, meminta apa yang telah Engkau katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadamu akan Kau kabulkan. Maka di malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terima doa kami ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. لست للفردوس أعلى ولا أكوى على نار الجحيم فحبل توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم إلهنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا يا الله انظر إلينا إلى رحمة. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Dzambin azim la ilas. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Tapi sungguh ya Rabb, kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu terima taubat kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Dzambil azim la ilaha ilahana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana ya Allah. Litawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul. Sirrul Fatihah.